Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimah Hamdianti, kelas J, NPM 10-12-15-39, jurusan Manajemen STEMBI Bandung. Saya akan mempresentasikan teknik penulisan karya ilmiah. Menulis sebuah karya ilmiah tidak dapat dilakukan sembarangan. Terdapat beberapa tata cara penulisan karya ilmiah atau teknik penulisan karya ilmiah yang perlu dipahami dan diterapkan dalam penulisan karya ilmiah. Sebelum mengetahui lebih lanjut beberapa teknik penulisan karya ilmiah, ada baiknya kita terlebih dahulu tahu apa yang dimaksud dengan karya ilmiah. Yang pertama yaitu menurut Brotowijoyo, yang dimaksud dengan karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua yaitu menurut Eko Susilo M. Karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil penelitian dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah yaitu yang pertama ada makalah, yang kedua artikel, yang ketiga kertas kerja, yang keempat paper, yang kelima skripsi, yang keenam tesis, yang ketujuh disertasi. Yang pertama yaitu makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Yang kedua yaitu artikel. Artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah yang mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga yaitu kertas kerja. Kertas kerja pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang keempat yaitu paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diplomanya, S1, S2, ataupun S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Skripsi membuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang keenam yaitu tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang ketujuh yaitu disertasi. Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulisan berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terperinci. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama yaitu karya ilmiah menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, karya ilmiah disajikan dengan menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, karya ilmiah ditulis dengan secara jujur dan akurat. Yang keempat, karya ilmiah disusun dengan sistematis, konseptual, dan prosedural. Yang kelima yaitu penyimpulan karya ilmiah dilakukan berdasarkan fakta-fakta. Yang selanjutnya yaitu teknik penulisan karya ilmiah. Dalam menulis karya ilmiah terdapat beberapa teknik penulisan yang perlu dipahami dan diterapkan yaitu pertama yaitu spasi atau jarak penulisan. Spasi atau jarak baris penulisan karya ilmiah adalah 2 spasi. Beberapa perguruan tinggi menentukan jarak baris penulisan atau spasi adalah 1,5 spasi. Yang kedua yaitu ukuran margin atau batas tepi. Ukuran margin atau batas tepi pengetikan karya ilmiah secara umum menggunakan
konformasi 4-4-3-3 atau 4 cm untuk margin kiri dan margin atas, serta 3 cm untuk margin kanan dan margin bawah. Yang ketiga yaitu penomoran halaman. Angka Romawi kecil 1, 2, 3 dan seterusnya digunakan untuk penomoran halaman pada bagian awal karya ilmiah seperti halaman judul hingga abstraksi. Angka Arab yaitu 1, 2, 3 digunakan untuk penomoran halaman setiap halaman. Pada halaman yang memuat judul bab, penomoran halaman ditulis pada bagian kanan bawah, sedangkan pada setiap halaman di setiap bab, penomoran halaman ditulis pada bagian kanan atas. Penomoran halaman di jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu bahasa dan penggunaan istilah. Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia mengacu pada Permendikbud No. 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kelima yaitu bentuk kalimat. Kalimat dalam penulisan karya ilmiah hendaknya disajikan dalam bentuk pasif, dalam artian kalimat dalam karya ilmiah tidak boleh disajikan dalam perspektif orang pertama seperti saya, aku, dan lain-lain. Yang keenam, penulisan kata pengantar. Kata pengantar ditulis dengan menggunakan spasi 1,5. Judul kata pengantar ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital, ditebalkan dan ditempatkan di tengah. Yang adapun jarak antara judul dan isi kata pengantar adalah 2 kali 2 spasi. Ucapan terima kasih ditulis secara berurutan dimulai dengan pihak luar, keluarga, atau teman. Yang ketujuh yaitu penulisan abstrak. Judul abstrak ditulis dengan menggunakan huruf besar atau kapital, ditebalkan dan ditempatkan di tengah. Isi abstrak pada umumnya dituliskan dengan spasi tunggal dengan jumlah kata minimal 75 kata dan maksimal 100 kata dan ditulis dalam satu paragraf. Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dengan ketentuan penulisan yang sama. Jika memungkinkan, penulisan abstrak bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris diletakkan dalam satu halaman. Pada bagian bawah abstrak ditulis beberapa kata kunci yang penulisannya disesuaikan dengan bahasa yang digunakan. Istilah asli yang digunakan dalam abstrak harus ditulis dengan huruf miring atau dicetak miring. Yang selanjutnya yaitu nomor 8. Penulisan daftar isi. Daftar isi ditulis dengan spasi tunggal. Untuk penulisan judul setiap bab ditebalkan atau di bold dan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Adapun jarak antara judul daftar isi dengan isi adalah 3 spasi. Yang kesembilan yaitu penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Sebagaimana daftar isi, penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran ditulis dengan spasi tunggal. Adapun judul daftar gambar ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital dan ditebalkan. Yang ke-10 yaitu penulisan judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. Judul bab ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar, diletakkan di tengah-tengah kertas, dan ditebalkan atau di bold. Adapun jarak penulisan judul bab disesuaikan dengan formasi ukuran margin atau batas tepi penulisan yang dianut, yakni 4 cm atau 3 cm dari tepi atas kertas tanpa tanda titik. Judul subbab ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar kecuali kata penghubung dan kata depan, ditebalkan atau di bold dimulai dari tepi kiri dan tanpa tanda titik. Judul anak subbab ditulis dengan menggunakan gaya kalimat, yakni pada awal kata pertama menggunakan huruf kapital atau huruf besar dan awal kata kedua dan seterusnya menggunakan huruf kecil dan diikuti dengan tanda titik. Dan ditebalkan atau di bold, penulisan judul anak kalimat dimulai 1 tab atau 5 ketikan dari kiri. Yang ke-11 yaitu penulisan paragraf.
Sedangkan paragraf baru berikutnya ditulis menjorok ke dalam jarak 1 tab atau 5 ketikan dan batas tepi kiri. Jika menggunakan aplikasi, paragraf dapat diatur secara otomatis. Yang selanjutnya yaitu nomor 12, penulisan naskah atau teks. Penulisan posisi naskah atau teks karya ilmiah diatur dengan ketentuan rata kiri kanan. Yang ke-13, penulisan permulaan kalimat. Permulaan kalimat ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital pada awal kata dan diakhiri dengan tanda titik. Yang ke-14 yaitu penulisan bilangan. Bilangan dalam karya ilmiah ditulis dengan angka kecuali. Jika bilangan tersebut terdapat pada awal kalimat, maka bilangan ditulis dengan huruf. Yang selanjutnya yaitu 15, penulisan nama, gambar, dan nama tabel. Penggunaan gambar, grafik, bagan, dan lain-lain dan tabel dalam penulisan karya ilmiah bertujuan untuk menampilkan data atau informasi tertentu. Setiap gambar dan tabel yang disajikan dalam karya ilmiah harus diberi nomor dan judul. Yang ke-16 yaitu penulisan kutipan dan sumber kutipan. Salah satu aspek terbentuk dalam penulisan karya ilmiah terdapat beberapa ketentuan dengan menulis kutipan dan sumber kutipan, yaitu kutipan langsung atau kutipan yang berasal dari penulisnya yang berjumlah kurang dari 40 kata tulis dengan menggunakan 2 tanda petik. Yang terakhir yaitu nomor 17, penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka juga merupakan hal terpenting dari penulisan karya ilmiah dan dilakukan untuk menghindari dan meminimalisir plagiarisme. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.